Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan untuk mengetahui selengkapnya hasil pertama EMMTC serta agenda berikutnya, kita bergabung dengan Marcelina Tumondo langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Marcel. Bisa Anda ulas bagaimana perundingan hari pertama di EMMTC ini seperti apa nih hasilnya, Marcel? Apakah sudah mencapai kata sepakat? Bisa dikatakan 10 negara anggota ASEAN ini sudah sepakat dengan hasil AMMTC ke-17 yang sudah dibicarakan, dirundingkan pada hari pertama kemarin, tanggal 21 Agustus. Seperti yang tadi Anda sampaikan di permulaan, Naila, bahwa ada 4 deklarasi yang akan diumumkan hari ini langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku chairman dari AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, 4 deklarasi ini, yang pertama adalah deklarasi Labuan Bajo. Intinya adalah untuk penguatan kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan transnasional untuk negara-negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Di antaranya adalah untuk pertukaran informasi, untuk koordinasi polis to polis di antara 10 negara ASEAN, dan juga sampai pada peningkatan kapasitas seperti dapat dilakukannya pertukaran ataupun pelatihan-pelatihan bersama begitu, yang diharapkan ini bisa menguatkan upaya para penegak hukum di Asia Tenggara untuk memberantas kejahatan transnasional. Secara lebih spesifik, ada 3 deklarasi lagi yang akan disampaikan. Di antaranya adalah deklarasi untuk perlindungan saksi dan korban. Kalau kita melihat terkait dengan perlindungan saksi dan korban ini, misalnya saja dalam kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, ini bisa sangat membantu misalnya kalau dari segi Indonesia ketika ada korban-korban para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban PMI ilegal begitu, bagaimana nanti upaya pemulangan mereka dari beberapa negara tujuan TPPO ini dapat dilakukan upaya-upaya bantuan dari negara lain untuk bisa memulangkan para korban TPPO atau PMI ilegal ini ke Indonesia. Kemudian juga ada deklarasi terkait dengan pemberantasan radikalisasi dan ekstremisme. Hal ini kaitannya dengan adanya tindak pidana terorisme, juga saling dilakukan pertukaran pikiran antara negara-negara ASEAN. Misalnya terkait dengan terorisme ini, Indonesia dapat memberikan sumbangsih bagaimana selama ini Indonesia melakukan upaya deradikalisasi yang sudah dilakukan sampai dengan sejauh ini, misalnya dalam upaya Indonesia untuk memberikan pembinaan kepada residivis kasus terorisme. Ini juga menjadi salah satu pembicaraan yang mengawali deklarasi untuk pemberantasan radikalisasi dan ekstremisme. Harapannya ini apa yang sudah dilakukan upaya deradikalisasi di Indonesia bisa pula diadopsi oleh negara-negara lain di Asia Tenggara. Lalu yang terakhir adalah deklarasi terkait dengan pemberantasan penyelundupan senjata khususnya di wilayah Asia Tenggara. Kita akan nantikan pengumuman dari 4 deklarasi ini yang berdasarkan informasi yang kami terima, ini seluruh negara ASEAN sudah sepakat, sudah satu suara untuk menandatangani deklarasi tersebut. Meskipun memang ini dalam bentuk deklarasi, artinya setiap negara ini sepakat untuk bisa saling memberikan bantuan. Dan jika pun nanti dalam pelaksanaan atau implementasinya ada negara-negara yang berhalangan untuk kemudian melakukan deklarasi ini, memang secara legal hukum tidak ada konsekuensi yang mengikat secara hukum. Akan tetapi ini tentu akan sangat penting untuk hubungan diplomasi antar negara-negara ASEAN, bagaimana dapat memberikan bantuan ketika satu negara ini membutuhkan upaya penegakan hukum ataupun upaya untuk pencegahan kasus-kasus kejahatan transnasional. Naila. Ya, Marcel, hari ini juga rencananya akan ada pertemuan dengan negara mitra di luar ASEAN. Nah, siapa saja dan kemudian apa saja yang mencakup dari pokok pembahasannya? Untuk negara mitra ASEAN atau yang kerap disebut mitra wicara dari ASEAN adalah Jepang, Tiongkok, dan Republik Korea yang hari ini datang ke AMMTC sejak kemarin, tepatnya mereka sudah tiba, dan juga perundingan untuk 3 negara mitra ini baru dilaksanakan hari ini atau di hari terakhir AMMTC ke-17. Pokok pembahasannya tentu adalah bagaimana 3 negara mitra ini dapat pula berdialog untuk mengetahui apa sebetulnya
sebetulnya fokus dari ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional. Misalnya saja kalau bicara soal TPPO atau terorisme tadi, tentunya juga kasus-kasus yang sama juga terjadi di negara-negara mitra tersebut. Dan negara mitra tersebut juga dapat memberikan masukan kepada ASEAN untuk memberantas adanya kejahatan transnasional yang terjadi tidak hanya di ASEAN tapi juga di wilayah regional ataupun negara lainnya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa bisa dilakukan kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara mitranya. Dalam hal ini yang hadir adalah Tiongkok, Jepang, dan juga Republik Korea. Sampai dengan saat ini pertemuan dengan negara-negara mitra masih berlangsung dan turut nanti kita juga akan dengarkan ataupun nanti akan diumumkan oleh Kapolri apa yang menjadi masukan atau bentuk kerjasama seperti apa yang mungkin dapat dilakukan dengan negara-negara mitra ASEAN yang hadir dalam AMMTC. Kalau menurut jadwal yang disampaikan kepada awak media bahwa konferensi pers nanti akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan disampaikan langsung oleh Kapolri bersama dengan jajaran seperti dari Divisi Hubungan Internasional dengan Barreskrim Polri yang merupakan leading dari digelarnya AMMTC ke-17 di Indonesia pada tahun ini. Demikian, Naila. Bisa Anda informasikan kembali sejauh ini seperti apa peluang dari kerjasama antar negara ASEAN dalam tentunya utamanya adalah dalam hal kejahatan transnasional ini, seperti apa poin-poin juga yang kemarin disampaikan oleh Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo? Ya, untuk peluang bekerja sama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN tentunya sangat besar dan sangat dibutuhkan, Naila. Misalnya saja kalau kita bicara antar polis to polis atau kalau bicara kerjasama bilateral, ini juga turut digelar di AMMTC ini. Seperti yang tadi Anda sampaikan, ada 6 MOU yang sudah ditandatangani oleh Kapolri bersama dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan juga Laos. Tentunya dengan setiap negara ini ada isu-isu yang secara spesifik dibahas. Misalnya saja kalau dengan Malaysia kita berbicara terkait dengan bagaimana adanya peredaran narkoba yang kerap kali jaringannya ini terbentuk di antara wilayah-wilayah negara Indonesia dan juga Malaysia. Ini tentunya bisa tercipta adanya kerjasama yang secara spesifik bisa mengatur penegakan hukum di antara kedua negara yang melakukan perjanjian ataupun MOU. Kemudian juga bagaimana Indonesia dapat memberikan bantuan tentunya bagi negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki katakanlah DPO mereka masing-masing atau buron mereka masing-masing yang berada di Indonesia. Nah, nantinya ketika negara lain membutuhkan bantuan dari kepolisian Indonesia atau penegak hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan, ini juga bisa dilakukan kerjasama secara konkret seperti itu, Naila dan juga pemirsa. Diharapkan dengan adanya AMMTC ini tentunya dapat menciptakan kawasan regional Asia Tenggara yang lebih aman dan juga bisa meningkatkan kepercayaan dunia kepada kawasan ASEAN. Seperti kalau kita kutip pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin ketika diputarkan video sambutannya di pembukaan AMMTC bahwa tentunya situasi kejahatan transnasional ini sangat terkait dengan situasi global. Misalnya saja pasca pandemi ini seluruh negara masih dalam upaya untuk memulihkan ekonomi. Artinya kepercayaan internasional terhadap masing-masing negara khususnya Asia Tenggara ini juga sangat penting untuk bisa dicapai. Inilah yang menjadi pokok fundamental dari digelarnya AMMTC ini, diharapkan bisa pula meningkatkan kepercayaan dunia kepada kawasan Asia Tenggara, terutama juga kepada Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN pada tahun ini. Demikian, Naila. Marcelina Tumondo melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.